Selanjutnya yang bertindak sebagai imam pada Jumat kali ini yaitu Al-Ustadz Muhammad Farabi Aksam, dan sebagai Bilal Al-Ustadz Abdul Mujib Umar SPDI. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه اتقوا الله تعالى استجابة لقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن معاشر المسلمين jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir bulan Rajab yang mulia ini, di momen-momen di suasana peringatan Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas salat kita, termasuk ibadah salat Jumat seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita bisa melaksanakan adab-adab, sunnah-sunnah yang diajarkan mengenai pelaksanaan salat Jumat, maka insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan salat Jumat. Di antaranya adalah kana bi kulli khatwatin yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Barang siapa yang berangkat ke masjid dengan beberapa adab-adab yang telah diajarkan, maka dia akan mendapatkan setiap langkah yang ia gunakan untuk ke masjid, maka dia akan ditulis seperti beribadah selama 1 tahun. Selain itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di riwayat yang lain ada yang mengatakan bahwa orang yang bisa melaksanakan sholat Jumat dengan beberapa adab-adab, beberapa sunnah-sunnah yang diajarkan, maka insya Allah sholat Jumat yang ia lakukan akan berfungsi kafaratan lima bainaha wa bainal jum'ati allati qablaha, akan menjadi penghapus dosa yang dia lakukan selama 1 pekan, mulai dari Jumat yang kemarin sampai Jumat hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin kita melaksanakan sholat Jumat bukan hanya tahun ini, tapi sudah berpuluh-puluh tahun kita melaksanakan sholat Jumat. Namun apakah kita akan terus melaksanakan sholat Jumat dengan hanya menggugurkan kewajibannya saja? Yang penting selesai, yang penting tidak punya kewajiban, yang penting tidak usah diqadha dan lain-lain. Padahal di situ Allah menyiapkan beberapa keutamaan-keutamaan bagi kita yang bisa melaksanakannya dengan baik. Lalu apa saja adab-adab itu? Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin di antaranya mengutip beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Adab yang pertama adalah bagi orang yang mau melaksanakan sholat Jumat disunnahkan untuk melaksanakan mandi. Dan mandi ini sama seperti mandi orang junub, dimulai dari waktu sholat subuh itu masuk, maka kita disunnahkan untuk melaksanakan mandi.
lebih dekat dengan pelaksanaan sholat Jumat, tentu lebih afdol untuk dilakukan. Selain itu, ma'asyiral muslimin, kalau kita lihat dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat menyampaikan, "Man igtasala yaumal jum'ah," barang siapa yang berangkat, barang siapa yang mandi di hari Jumat, wastaka dia bersiwak, wa massa min tibin in kana indah, dia memakai wangi-wangian apabila dia punya, wa labisa min ahsani siyabihi, dia memakai pakaian-pakaian yang paling bagus yang ia miliki, terutama adalah pakaian putih, kemudian dia berangkat, summa kharaja hatta ya'tiyal masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diusahakan ketika kita mau berangkat ke masjid, jangan lupa, jangan terlambat. Karena kalau terlambat, tentu pahala yang akan kita dapatkan akan berbeda dengan orang yang datang lebih awal. Dalam satu hadis dijelaskan, idza kana yaumul jum'ah qa'adatil malaikatu ala abwabil masajid, jika hari Jumat itu ada, maka malaikat-malaikat itu mulai dari terbitnya matahari sudah bersiap-siap berada di pintu-pintu masjid. Mereka yaktubunan nasa ala qadri manazilihim, mereka akan menulis siapa yang datang lebih awal, al-awwal fal-awwal. Sehingga diceritakan oleh Rasulullah, digambarkan oleh Rasulullah, farajulun qaddama jazuran, wa rajulun qaddama baqaratan, wa rajulun qaddama syatan, dan seterusnya. Ada yang berangkat lebih awal, fi sa'atil ula, di saat yang pertama, maka dia digambarkan oleh Rasulullah akan mendapatkan pahala seperti dia berkurban dengan menggunakan hewan unta, dan seterusnya berupa sapi, berupa kambing, dan pada akhirnya sampai pada baidah, yaitu telur. Sering ini kita dengar dari para pendahulu kita, jangan berangkat terlambat, nanti dapat telur, dan seterusnya. Ternyata ma'asyiral muslimin, beriring dengan berlalunya waktu, ternyata ini sudah mulai terkikis. Banyak orang yang datang terlambat. Karena apa? Fa idza adzana al-muadzin, ketika adzan sudah dikumandangkan, kemudian adzan sudah dikumandangkan, wa sa'idal khatibul mimbar, dan khatibnya sudah naik ke atas mimbar, tuhiyatis suhuf, lembaran-lembaran istimewa itu akan ditutup oleh malaikat, fayadkhulunal masjid, dan malaikat-malaikat itu sudah tidak lagi mencatat, tapi dia masuk ke masjid, yastami'una dzikrah, tujuannya adalah untuk mendengarkan zikir, untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita datang tidak terlambat, maka carilah tempat yang tidak jauh dari imam. Jangan berada di pojok-pojok, jangan berada di paling akhir, karena Rasulullah pernah menyampaikan, uhduruz dzikrah, hadirilah Jumatan itu yang ada zikirnya dan lain-lain. Wadnu minal imam, mendekatlah dengan imam. Fa innar rajul la yazalu yataba'ad hatta yu'akhkhar fil jannah, karena seseorang itu nanti kalau dia kebiasaan terlambat, kalau dia kebiasaan berada di akhir, maka di surga pun juga akan demikian. Wa in dakhalaha, walaupun dia sebetulnya sudah masuk surga, tapi karena kebiasaan terlambat di setiap ibadah, maka dia nanti akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tidak jauh dari imam, jangan duduk dulu, tetapi laksanakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Dulu ada seorang sahabat, ada namanya Sulaik al-Ghatafani. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di atas mimbar, sahabat Sulaik ini karena memang tidak tahu, datang kemudian duduk. Oleh Rasulullah ditegur, ya Sulaik, araka'ata raka'atain, apakah kau sudah salat 2 rakaat wahai Sulaik? Sulaik menjawab, belum ya Rasul. Kata Rasul, kum, ayo berdiri, farka'ahuma, laksanakan salat 2 rakaat, namanya salat tahiyatul masjid. Setelah kita melaksanakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat, dengarkan apa yang disampaikan oleh imam. Falam yatakallam hatta yafrughal imamu min salatihi, jangan berbicara apapun itu kepada saudara, kepada teman yang berada di kanan kiri. Jangan sibuk sendiri, jangan mainan HP, karena itu akan berpengaruh kepada pahala yang akan kita dapatkan. Ada satu cerita, ada satu riwayat,
yang diriwayatkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab waktu itu Jumatan bersama Rasulullah. Ada dua sahabat yang lain yang dekat dengan beliau, namanya Abu Darda. Ada juga yang mengatakan itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika Rasulullah membaca surat Tabarak, salah satu dari sahabat ini bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay, mata unzilat hadhihi surah?" Ubay, kapan surat yang dibaca oleh Rasulullah itu turun? Inni lam asma'aha illal ad. Sungguh aku tidak pernah mendengarkan bacaan itu kecuali hari ini, kecuali sekarang. Kapan itu diturunkan? Seolah-olah ini adalah sebuah kebaikan karena mengandung ilmu, tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab, beliau berisyarah untuk diam kepada kedua sahabat tersebut. Setelah itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penasaran, kenapa kok Ubay bin Ka'ab tidak menjawab pertanyaanku? Pulang Jumatan, ketika sahabat ini bertemu, kemudian ditanyakan, "Wahai Ubay, inni sa'altuka mata unzilat hadhihi surah, tapi ternyata falam tukhbirni." Wahai Ubay, tadi aku bertanya kepadamu, kapan surat yang dibaca oleh Rasulullah itu diturunkan oleh Allah kepada beliau, tapi ternyata kau tidak menjawabnya. Kenapa? Kemudian Ubay menjawab, "Laisa laka min salatika al-yawm illa ma laghaut." Sungguh tidak ada dari salat yang kau lakukan hari ini kecuali sesuatu, kecuali pahala yang telah kau sia-siakan. Berarti banyak pahala yang hilang gara-gara bertanya tentang masalah tersebut. Mungkin tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab, atau mungkin penasaran. Sahabat ini Abu Dzar Al-Ghifari dan Abu Darda bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," kemudian beliau bercerita kepada Rasulullah apa tanggapan Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Shadaqa Ubay." Betul apa yang dilakukan oleh Ubay, tidak menjawab pertanyaanmu. Betul apa yang disampaikan oleh Ubay, bahwa laisa laka min salatikal yaum illa ma laghaut. Tidak ada dari apa yang kau sampaikan, tidak ada dari apa salat yang kau lakukan kecuali pahala yang telah kau sia-siakan. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pentingnya untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib karena pahalanya sangat besar. Inti dari apa yang kami sampaikan adalah ingin mengajak kepada diri sendiri dan pada umumnya kepada para jamaah untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat Jumat kita. Tidak hanya sekedar kita datang paling akhir, justru pulangnya lebih awal, tetapi lebih dari itu, biar sholat Jumat yang kita laksanakan ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, akan menambah pahala, akan menambah pahala-pahala dan fadl-fadl dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga yang paling penting adalah mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa yang kita lakukan selama satu pekan, mulai dari Jumat yang kemarin sampai Jumat hari ini, dengan cara melaksanakan adab-adab dan sunnah. Mandi sebelum berangkatnya jangan terlambat, usahakan jangan sampai azan dikumandangkan, biar kita mendapatkan pahala yang sangat banyak. Setelah itu datang ke masjid, cari tempat yang tidak jauh dari imam, sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat, dan dengarkan apa yang disampaikan oleh imam. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala justru dari maksud dari pelaksanaan sholat Jumat itu sendiri. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan adab-adab dan sunnah tersebut. Amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون اتقوا الله تعالى فإن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين والسابقين واللاهقين كما قال عز من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله يا عباد الله واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وغافر الذنوب والخطيئات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر أقيموا الصلاة